Yo nakama, selamat datang di Laftel Anime. One Piece chapter 1112 pastinya sudah sangat dinantikan oleh para player. Akhirnya robot kuno benar-benar bangkit, di mana saat ini robot tersebut berada di sisi barat laut dari Pulau Egghead. Menariknya adalah perkataan pertama dari sang robot ketika bangkit kembali setelah 200 tahun adalah permintaan maafnya kepada Joy Boy. Akhirnya terungkap mengapa sang robot kuno meminta maaf pada Joy Boy. Ternyata dia adalah salah satu nakama Joy Boy di masa lalu. Apa kalian pernah bertanya-tanya mengapa Joy Boy sang Nika di masa lalu bisa-bisanya kalah dengan Im Sama dan gerombolannya? Padahal sang dewa matahari Nika memiliki kekuatan yang tak terbatas dari kemampuan imajinasinya. Karena Joy Boy di masa lalu dikhianati oleh nakamanya, sehingga dia bisa dikalahkan oleh Im Sama dan antek-anteknya. Nah, kekuatan terbesar yang dimiliki oleh Im Sama adalah kekuatan untuk memutarbalikkan fakta, atau bahasa Gen Z-nya adalah fitnah Dajjal. Salah satu sosok pro Joy Boy dan The Great Kingdom yang terkena hasutan dari Im Sama adalah Ratu Nefertari di Lily dari kerajaan Alabasta. Setelah The Great Kingdom runtuh, Lily sadar dan membantu Joy Boy untuk yang terakhir kalinya dengan cara menyebarkan batu poneglyph. Bahkan dia mengirimkan satu batu poneglyph ke Alabasta beserta surat wasiat yang telah diceritakan turun-temurun di kalangan pemimpin Alabasta. Di mana salah satu isi dari surat wasiat tersebut adalah untuk menjaga batu poneglyph. Nakama Joy Boy selanjutnya yang terkena fitnah Dajjal adalah Zunisa. Dikatakan jika Zunisa dahulu melakukan sebuah kesalahan besar, sehingga dia dihukum untuk terus berjalan di atas lautan sembari membawa Pulau Zu yang berisikan suku Ming. Terakhir adalah si robot kuno ini. Dia juga terkena tipu daya Im Sama, sehingga tanpa sadar dia mengkhianati Joy Boy. Dengan banyak dari nakamanya yang berkhianat, itulah yang membuat Joy Boy, sang dewa Nika abad kekosongan, bisa dikalahkan oleh Im Sama. Akibat kekalahan dari Joy Boy, dia menuliskan permintaan maaf pada Poseidon karena dia gagal menempati janjinya untuk membawa seluruh manusia ikan naik ke daratan. Dan itulah alasan mengapa yang pertama kali diucapkan oleh sang robot adalah permintaan maafnya pada Joy Boy. Ya, para nakama Joy Boy ini juga memiliki hubungan dengan senjata kuno, di mana jelas Putri Duyung yang bersahabat dengan Joy Boy adalah sosok Poseidon. Lalu Pluton yang berada di bawah gunung berapi Wano Kuni hanya bisa muncul ketika perbatasan negeri Wano dibuka, di mana dinding perbatasan yang mengelilingi Wano Kuni dapat dihancurkan dengan bantuan Zunisa atas perintah Momonosuke. Selanjutnya robot kuno sendiri memiliki hubungan dengan senjata kuno Uranus. Planet Uranus mendapatkan julukan sebagai Ice Giant. Uranus dalam mitologi Yunani adalah ayah dari para Titan alias para raksasa. Selain itu, Uranus juga memiliki julukan sebagai Dewa Langit. Ditambah lagi, banyak dari serial film robot yang menggunakan nama Uranus sebagai robotnya. Dalam One Piece chapter terbaru, robot kuno langsung menghampiri suara dari genderang pembebasan milik Luffy. Melihat robot raksasa yang sebelumnya dia lihat akhirnya dapat bergerak, mata Luffy langsung berbinar-binar. Dia pun segera naik ke atas robot tersebut. Sama seperti Zunisa, robot tersebut menyebut Luffy dengan nama Joy Boy. Mendengar hal tersebut, Luffy kembali dibuat bingung. Dimana sebelumnya dia dipanggil dengan nama Nika oleh Dory dan Brogy. Kali ini dia dipanggil dengan nama Joy Boy oleh si robot kuno. Luffy meminta robot itu untuk membawanya menuju ke area timur laut pulau karena dia harus segera melarikan diri. Karena robot kuno itu tak terpengaruh dengan kobaran api, hal tersebut akan sangat membantu pelarian Luffy setelah jalur pelariannya sudah terbakar oleh api seluruhnya. Melihat bangkitnya robot kuno yang pernah menyerang Merijoa 200 tahun yang lalu, membuat Gorosei kaget dan terkencing-kencing. Pasalnya mereka sudah meminta ilmuwan yang bertanggung jawab saat itu untuk memusnahkan robot kuno tersebut. Gorosei semakin marah sehingga mereka benar-benar ingin menghancurkan Pulau Egghead beserta seluruh serangga yang ada di sana. Gorosei, Valkyrie, Jupiter, dan Saturn mencoba untuk menghentikan Luffy dan sang robot kuno. Namun robot kuno tersebut berhasil menghajar dan menghempaskan ketiga Gorosei tersebut. Ternyata serangan dari sang robot kuno bisa melukai para Gorosei. Hal tersebut dikarenakan robot kuno melapisi serangannya dengan Ancient Haki. Haki kuat yang hanya dikuasai oleh sosok-sosok hebat di zaman Void Century. Teknik Ancient Haki ini yang harus dipelajari oleh Luffy.
agar dia bisa mengalahkan Gorosei dan Im Sama. Karena dengan Ancient Haki, Luffy dapat menonaktifkan kemampuan regenerasi yang dimiliki oleh mereka. Di mana teknik tersebut dapat dipelajari oleh Luffy ketika dia berada di Elbaf melalui buku-buku Sarjana Ohara yang dibawa oleh para raksasa, dan yang akan mengorbankan diri agar bajak laut topi jerami dapat berlayar dengan tenang ke Pulau Elbaf adalah sang robot kuno. Dia melakukannya sebagai penebusan dosa atas kesalahannya yang telah dia lakukan terhadap si Joy Boy di masa lalu. Mau dapat uang hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik? Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis, serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Dan namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lifestyle Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di thread videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan! Link pemesanan ada di kolom deskripsi ya nakama. Jawas nakama, itulah video mengenai robot kuno yang ada di Pulau Egghead. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.